Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi fungsi kuadrat kurikulum merdeka kelas 10 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adik-adikku yang hebat, di sini ada 3 pengalaman belajar untuk materi fungsi kuadrat. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi kuadrat dalam bentuk aljabar, tabel nilai dan grafik. Menemukan karakteristik dari fungsi kuadrat. Yang ketiga, menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Adik-adikku yang hebat, silahkan diamati 2 gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ini merupakan lintasan bola basket. Kemudian, pada gambar yang kedua, ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, berikut ini adalah kata kunci dan pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa saja karakteristik dari fungsi kuadrat? Yang kedua, bagaimana mengonstruksi fungsi kuadrat berdasarkan informasi yang tersedia? Yang ketiga, bagaimana menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Baik, adik-adikku yang hebat, berikut ini adalah peta konsep pada saat kita mempelajari fungsi kuadrat, yaitu seperti ini. Ada fungsi kuadrat, kemudian karakteristik fungsi kuadrat, rekonstruksi fungsi kuadrat, kemudian menyelesaikan masalah dengan menggunakan fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya kita akan mereview kembali terkait dengan persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat ini merupakan persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A, B, C merupakan elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, faktorisasi, kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus A, B, C. Kita akan mereview satu per satu cara mencari akar dari persamaan kuadrat. Cara yang pertama adalah faktorisasi. Silakan diperhatikan contohnya. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 dengan menggunakan faktorisasi. Silakan diperhatikan, adik-adikku yang hebat. Kita akan buat seperti ini, kita akan faktorkan. Perhatikan, A, B, C, C-nya ini 6. Kita akan cari 2 angka, jika dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya 5. Dikalikan 6, dijumlahkan hasilnya 5. Langkahnya, kita akan cari 2 angka jika dikalikan dia 6. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dari 4 ini kita akan pilih yang jumlahnya sama dengan 5. Tentunya yang kita ambil adalah 2 dan 3. Kita akan masukkan X plus 2, X plus 3.
langkah selanjutnya adalah X pembuat 0. Tentunya, X plus 2 sama dengan 0, kemudian X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 2, X sama dengan min 3. Sehingga, akar-akar dari persamaan ini adalah min 2 atau min 3. Baik, contoh yang kedua. Caranya sama, kita akan cari dua angka jika dikalikan. Min 12 dijumlahkan di 4. Kita akan cari dulu dua angkanya. Dikalikan di hasilnya min 12. Kemudian kita akan cari yang jumlahnya sama dengan 4. Min 2 dan 6. Kita akan taruh di sini, plus 6 min 2. Langkah selanjutnya X pembuat 0. Sehingga X yang pertama sama dengan min 6, X yang kedua sama dengan 2. Inilah cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Kemudian cara yang kedua, dengan menggunakan kuadrat sempurna. Silakan diperhatikan caranya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pindahkan konstanta C ke kanan. Min 12 ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Langkah yang kedua, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien dari X. Kita akan tambahkan setengah dari koefisien dari X. 2 kuadrat, 2 kuadrat. Kemudian, selesaikan terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, manipulasi aljabar. Ada 2, X plus Y kuadrat, dan X min Y kuadrat. Tentunya, bentuk seperti ini kita akan sesuaikan dengan bentuk yang pertama. Y sama dengan 2. X plus 2 kuadrat sama dengan 16. Sehingga, X plus 2 sama dengan plus minus 4. Artinya, X yang pertama plus, X yang kedua negatif. Sehingga, X yang pertama sama dengan 2, X yang kedua sama dengan min 6. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan rumus A, B, C. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Kita akan gunakan perumusan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ingat, AX kuadrat plus BX plus C, di mana A sama dengan 1, B 4, dan C-nya min 12. Tinggal kita masukkan saja A, B, dan C-nya. Sehingga X1 di sini, min 4 plus 8 per 2, X2-nya min 4 min 8 per 2. X1 sama dengan 2, dan X2-nya sama dengan min 6. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Baik, selanjutnya setelah kita mereview kembali terkait dengan persamaan kuadrat, saatnya kita akan eksplorasi 6.1. Silakan diperhatikan. Gambar 6.3 ini merupakan lintasan mobil.
Pertanyaannya, yang pertama, istilah tabel dengan jarak tempuh mobil terhadap waktu. Maksudnya, waktu ataupun detik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini waktunya, kemudian jaraknya 0, 1, 4, 9, sampai dengan 36. Kita akan coba selesaikan. 00, 11, 24, 39, 4, 16, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Tentunya, jarak tempuh bertambah jika waktu bertambah. Tetapi, perhatikan adik-adikku yang hebat, pertambahannya tidak sama untuk setiap detiknya. Kemudian, yang ketiga, kita akan gambar grafik. Detiknya, ini adalah jaraknya. Yang keempat, apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Tentunya hasilnya iya, menggambarkan bentuk parabola, tetapi tidak utuh. Baik, selanjutnya adalah eksplorasi 6.2. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Bola dijatuhkan dari keadaan diam pada posisi 0. Kemudian lintasan bolanya diberikan sebagai berikut. Waktu 0, 0,1, 0,2, 0,3. Ini seharusnya 0,4, 0,5, 0,6. Ini posisinya. Kenapa tandanya negatif? Posisi menggunakan tanda negatif karena gerak benda berada di bawah 0. Kemudian kita akan mencoba membuat grafiknya. Dan ingat, ini ada kesalahan, ini harusnya 0,4, 0,5, 0,6. Kita akan buat grafiknya seperti ini. Apa yang terjadi? Bentuk grafiknya merupakan parabola tetapi tidak utuh. Inilah eksplorasi 6.2. Baik, adik-adikku yang hebat, selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik. Yang pertama adalah fx sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melengkapi tabel terlebih dahulu. Caranya, jika x-nya min 2, otomatis y ataupun fungsi fx. Kita masukkan min 2, hasilnya 4. Min 1 dimasukkan, hasilnya adalah 1. Begitu seterusnya. Ketika kita masukkan x sama dengan 2, maka hasilnya sama dengan 4. Langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, plot titik pada sistem koordinat. Silakan diperhatikan. Kita akan buat sistem koordinat 0,0, min 1,1, min 2,4, ini 1,1, 2,4. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan hubungkan titik-titik pada koordinat, sehingga muncullah suatu grafik. Kita akan ulangi. Kita akan hubungkan. Sehingga muncullah suatu grafik, y sama dengan x kuadrat. Adik-adikku yang hebat, selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik dengan cara bekerja sama pada kelompoknya masing-masing. Dengan ketentuan, satu kelompok satu grafik. Kemudian setelah jadi, kita akan bandingkan dengan kelompok yang lain. Kalian diminta menyelidiki peran tanda nilai A. Apakah lebih dari atau kurang dari? Langkahnya sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Yang pertama membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian kita akan plot pada sistem koordinat. Langkah yang ketiga, kita hubungkan titik-titiknya.
sehingga muncullah suatu grafiknya. Baik, adik-adikku yang hebat, silakan grafik yang kalian buat silakan dibandingkan dengan hasil dari Pak Guru. Grafik yang pertama, grafik yang kedua, grafik yang ketiga, grafik yang keempat. Grafik yang kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian, dari 10 grafik ini kita akan jadikan satu, untuk kita bandingkan satu persatunya. Perhatikan A dan bentuk grafiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, selanjutnya kita akan bereksplorasi terkait dengan grafik yang sudah kita buat. Ada 10 grafik. Kemudian, tentukan fungsi-fungsi yang nilai A-nya lebih dari 0. Kemudian, apakah kesamaan grafik fungsi-fungsi ini? Kita akan jawab langsung. Setelah kita perhatikan dari 10 grafik ini, yang A-nya lebih dari 0 adalah grafik B, D, F, H, J. Apa kesamaannya? Kesamaannya grafiknya terbuka ke atas, seperti ini. Yang kedua, yang kurang dari 0, A, C, E, G, I. Kesamaannya apa? Kesamaannya grafiknya terbuka ke bawah, seperti ini. Yang ketiga, mengapa? Dalam daftar fungsi kuadrat di atas, tidak ada fungsi yang nilai A-nya sama dengan 0. Kenapa A-nya ini tidak sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0, maka fungsinya itu bukan namanya fungsi kuadrat, tetapi dinamakan fungsi linier, yaitu fx sama dengan bx plus c. Baik. Kemudian, eksplorasi 6.4. Kita akan menyelidiki peran nilai c dalam grafik fungsi kuadrat. Ini merupakan 10 grafik tadi yang sudah kita buat gambarnya. Kemudian, kita akan buat titik potong dengan sumbu Y. Artinya, X-nya sama dengan 0. Kita akan misal X sama dengan 0, apa yang terjadi? 0,0, 0,-3, 0,2, sampai dengan 0,1. Kemudian, perhatikan C-nya. A, B, C. C-nya 0, 3, 2, min 9, 4, 2, min 4, 2, sampai dengan 1. Ini C-nya sama dengan min 3. Artinya apa? Peran dari nilai C adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Baik, adik-adikku yang hebat, selanjutnya kita akan latihan 6.1. Tentukan parabola yang terbuka ke atas dan ke bawah dari gambar A dan gambar B. Tentunya, jembatan A ini terbuka ke atas dan jembatan B terbuka ke bawah. Kemudian, bandingkan kedua parabola. Menurut kalian, parabola mana lebih lebar terbukanya? Konstanta dari fungsi kuadrat Y sama dengan fx, mana yang menentukan? Baik, untuk membandingkan, maka kita akan melihat mana yang menentukan. Yang menentukan lebar sempitnya grafik adalah nilai A-nya.
Latihan yang kedua, fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Artinya, dilihat dari A-nya. Jika A-nya lebih dari 0, maka dia membuka ke atas. A dan D. Yang ketiga ini terbuka ke bawah, yaitu B dan C. Karena A-nya ini kurang dari 0. Latihan selanjutnya. Perhatikan diagram gerak di bawah ini. Diagram gerak adalah diagram yang menunjukkan posisi setiap waktu, di mana selang waktu antar dua posisi selalu sama. Gambar mana yang menghasilkan fungsi kuadrat dengan A kurang dari 0, A sama dengan 0, dan A lebih dari 0? Silakan diperhatikan gambarnya. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Gambar yang pertama, nilai A sama dengan 0, kenapa? Karena untuk selang waktu yang sama, jarak tempuh yang sama besar. Sama besar. Yang kedua, nilai A lebih dari 0. Karena untuk selang waktu yang sama, jarak tempuhnya ini semakin besar. Yang ketiga, tentunya nilai A kurang dari 0. Kenapa? Karena untuk selang waktu yang sama ini, waktunya sama, jarak tempuhnya semakin mengecil. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Latihan selanjutnya, latihan 6.2. Kita diminta untuk mengisi tabel jarak tempuh mobil terhadap waktu. Waktu, kemudian jaraknya. Ini sangat mudah sekali. Tinggal kita isi saja ini. Yang kedua, kita akan buat gambar grafiknya. Baik, kita akan buat grafiknya. Ini tabelnya tadi, yang pertama tadi. Kita akan buat grafiknya seperti ini. Apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Hasilnya menggambarkan, meskipun tidak utuh. Berapa nilai C jika merujuk pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C? Nilai C-nya sama dengan 5. Kenapa? Karena dia memotong di sumbu Y 0,5. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Kemudian soal yang kedua, tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Ini sangat mudah sekali. Fungsi kuadrat ini terbuka ke bawah. Kenapa? Karena nilai fungsinya naik, kemudian turun lagi. Naik, turun lagi. Kemudian yang ketiga, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Silakan diperhatikan. Fungsi kuadrat terbuka ke bawah karena nilai fungsinya naik, kemudian turun lagi. Naik, turun lagi. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikian tadi pembahasan singkat fungsi kuadrat kurikulum Merdeka kelas 10 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.